Selamat malam Ibu. Iya. Perkenalkan, nama saya Dr. Jeffrey, saya dokter bertugas pada malam hari ini dengan Ibu siapa? Ibu Herlina. Oke, anaknya namanya? Muhammad Kadafi. Oke, panggilannya siapa Ibu? Kadafi. Usianya? Usianya 4 tahun. Oke, 4 tahun, laki-laki Bu ya. Iya. Oke, sini alamatnya di mana Ibu? Di Desa Pancamulya, Sungai Bahar 3. Oke. Jadi Bu, untuk nanti saya akan melakukan pemeriksaan dan juga sedikit menganamnesa tentang keluhan anak Ibu dan mungkin pemeriksaan agak kurang nyaman. Usahakan anak Ibu nanti berkoordinasi dengan baik dan nyaman, anaknya dibuat nyaman aja. Ya. Saya akan bertanya sedikit mengenai keluhan dari anak Ibu. Tadi anak Ibu kira-kira boleh jelasin dulu keluhan yang membuat Ibu datang ke sini apa ya? Oh, dia pernah 1 kali kejang. Pertama tuh demam. Makannya kan susah. Ya. Jadinya badannya demam. Terusnya akhirnya anak saya kejang. Oke, ini kira-kira mulai timbul kejangnya waktu kapan ya? Udah ada 2 bulan yang lalu lah. Lalu untuk durasinya saat kejang itu? Ya. Demam tinggi langsung kejang gitu. Untuk durasi kejangnya sendiri sekitar berapa lama? Nggak nyampe 15 menit sih. Kira-kira waktu saat kejang itu aktivitasnya terganggu atau bagaimana Bu setelah ada kejang ini? Nggak ada masalah sih. Oke, waktu kejang itu apa yang Ibu berikan kepada anak Ibu? Cuman di kompres sama ini dok, sama paracetamol. Kompres pakai paracetamol. Dikompres sama alkohol. Oke. Dikasih kasar terus dikompresin di ketiak kiri sama kanannya. Supaya nggak ini kan nggak tambah kejangnya. Terusnya habis itu dikasih paracetamol biasanya. Bu. Untuk anaknya sendiri makannya gimana? Makanya sih memang agak susah akhir-akhir udah ada 2 bulan. Ibu, untuk anaknya sendiri apakah anaknya masih suka bergerak atau lincah atau bagaimana? Masih sih dok, masih naik sepeda, aktivitasnya suka lari-larian. Terusnya masih suka bercanda kesana kemari, nggak ada masalah sih kalau untuk aktivitas sehari-hari. Oke, untuk setelah demam ini makannya gimana Ibu? Setelah demam ini ya makannya masih agak susah. Hmm. Cuman udah mau ngemil kayak roti, kayak pisang. Lanjut untuk anaknya sendiri apakah ada demam lanjutan Ibu setelah kejang ini? Kalau buat sekarang kayaknya udah nggak ada sih dok. Oke, untuk di tenggorokannya sendiri apakah anaknya susah menelan atau ada peradangan di tenggorokannya Ibu? Nggak ada keluhan sih sama anaknya sekarang. Untuk di hidung sendiri apakah anaknya insan atau bagaimana? Nggak ada juga kalau sekarang ini. Oke, untuk telinganya sendiri apakah ada gangguan pada saat pendengaran selesai ada kejang ini? Nggak ada. Ada. Untuk anaknya sendiri nafasnya bagaimana Ibu? Apa pernah seperti bengek atau terngap-ngap atau bagaimana? Dia nggak punya asma, tapi kalau udah kecapean main ya mungkin agak ngap gitu ya dok. Terus berarti nggak pernah sesak nafas ya anaknya Nggak ya? punya asma. Oke, untuk di perutnya sendiri apakah anaknya pernah sembelit atau konstipasi dan lainnya? Oh, kalau kembali pernah. Ya sebelum kejang itu. Anaknya pernah muntah? Kalau yang sekarang ini sih nggak ada. Untuk berat badannya sendiri gimana Ibu? Kalau sekarang berat badannya 19 kiloan. Oke, anaknya ada diare Nggak ada. atau konstipasi? Nggak ada kalau sekarang. Lanjut untuk kencing dan buang air besar sendiri bagaimana? Alhamdulillah lancar, sehari sekali kalau untuk buang air besarnya. Oke, untuk yang lainnya sendiri Bu, apakah ada keluhan yang lainnya? Nggak ada sih Pak kalau sekarang. Oke, untuk kulitnya sendiri biasanya anaknya ini warnanya ada menguning atau membiru saat pas kejang ini atau bagaimana Bu? Kalau pas kejang iya sampai kayak biru gitu. Oke, untuk sebelumnya ada pernah penyakit seperti ini atau pernah? Enggak sih, waktu 2 bulan kemarin itu aja. Baik Ibu, untuk kejangnya sendiri ini waktu dulu pernah ada kejang juga atau enggak? Enggak ada Pak, baru sekali itu kemarin. Dulu pernah anaknya dilakukan operasi atau pembedahan? Enggak ada Pak. Saya izin bertanya tentang riwayat lahirannya dulu. Untuk anaknya sendiri lahirnya normal? Kemarin sesar. Sesar. Untuk waktu anaknya preterm atau aterm? Cukup bulan anak saya Pak. Waktu saat ibu mengandungnya apakah ada seperti gangguan atau kelainan saat kehamilan? Kelainan nggak ada, cuman karena faktor kelelahan saya disuruh sama dokter istirahat total, akhirnya terjadi rembesan dan akhirnya terjadi ketuban pecah dini, sehingga harus dilakukan Saat sesar. dilahirkan untuk berat badan sama tinggi badannya berapa? Kemarin berat badannya 2 kilo 9 on, terus panjang badannya 49 cm. Untuk lihat perkembangannya sendiri gimana Ibu? Apakah ada yang terlewat atau bagaimana? Nggak ada sih, Usia Pak. berapa nanti bisa jalan sama bicara? Jalan kemarin umur 10 bulan. Bicara ya barengan juga sih, mulai pintar. Oke. Untuk pola tidurnya sendiri apakah anaknya pola tidurnya normal? Nggak ada masalah sih kalau tidur dok, kadang wayahnya tidur siang, wayahnya tidur malam ya tidur malam. Oke. Untuk
terkait imunisasinya lengkap? Imunisasi lengkap. Untuk obat-obatan sebelumnya pernah diberi obat? Enggak Atau ada sih. pernah obat yang dipakai? Oh ya cuman itulah paracetamol, dianjurin sama dokternya takut anaknya kejang lagi aja. Untuk keluarga sendiri ada yang pernah mengidap penyakit yang serupa atau Enggak gejala ada, serupa? enggak ada Dok. Untuk sanitasinya sendiri di rumah ibu bagaimana? Mohon maaf. Sanitasinya di kamar mandinya atau saat di kamar mandi bersih atau enggak, atau saat Kalau kamar mandinya ya udah kloset, udah toilet duduk biasa, atau jongkok? toilet jongkok masih Pak, namanya tinggal di kampung. Untuk di rumah sendiri kebiasaan hidupnya itu diajarkan tidak bersih atau bagaimana? Diajarin bersih, kalau udah bermain cuci tangan, kalau mau makan cuci tangan, kalau habis main kotoran, main mobilan di luar langsung mandi. Oke, ya, apa ada keluhan lain ibu? Nggak ada sih Pak. Oke, baik ibu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada Davi. Selanjutnya saya akan cuci tangan dan silakan tunggu. Untuk pemeriksaan yang pertama kita lihat kondisi dari anak sendiri. Di sini apakah anaknya terlihat sakit? Sakitnya itu ringan, sedang atau berat? Di sini dari keluhan yang didapatkan anaknya tampak tidak sakit. Untuk kesadarannya kita cek, namanya siapa? Tapi untuk kesadarannya sendiri yaitu kompos mentis. Terus kita lihat juga di sini konjungtivanya, sini om tengok ya. Ini tidak ada konjungtiva anemis. Coba tengok ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, lihat ke sini tengok ke om sini, ke bawah. Nah, untuk sklera juga tidak ada ikterik. Selanjutnya kita untuk inspeksi juga kita melihat apakah anaknya secara keseluruhan juga sianosis atau tidak, atau ada tanda-tanda ikterik pada tubuhnya. Selanjutnya juga kita mengukur nadi di sini, cek nadi ya. Oke. Sini kita cek apakah kuat angkatnya seperti apa di nadi perifer, dan juga kita hitung di nadi perifer khususnya selama 1 menit kita ukur normalnya berapa. Di sini untuk nadinya cepat ya. Selanjutnya juga kita melihat pernafasannya sendiri, bagaimana pernafasan dari Dapi. Di sini kita lihat apakah ada pernafasannya itu seperti cepat atau dan yang lainnya. Sini kita lihat dan kita juga ukur selama 1 menit. Untuk di pernapasan juga kita menyelipkan untuk pengukuran suhu. Tapi jika anaknya kurang bisa kooperatif atau kita bisa selipkan itu pada pemeriksaan yang terakhir. Selanjutnya kita inspeksi di bagian rambut. Ini kita inspeksi. Ini tengok ya. Ini rambutnya sendiri hitam dan juga tidak mudah dicabut, lebat. Tidak ada tanda-tanda seperti rambut jagung ataupun untuk kelainan nutrisi seperti marasmus ataupun yang lainnya. Baik, selanjutnya tadi sudah pemeriksaan konjungtiva, sklera. Sebenarnya kita juga bisa menginspeksi bagian hidung, bagian mulut, dan bagian telinga. Cuman bisa kita skip untuk di pemeriksaan bagian yang terakhir. Baiklah, selanjutnya juga kita melihat apakah di lehernya itu ada pembesaran KGB ataukah ada massa. Sini periksa ya. Coba tengok lehernya. Ini palanya. Adanya anget ya. Ini kita periksa bagian sini. Geli nggak? Tidak ada pembesaran KGB ataupun ada massa. Dan juga setelah itu kita cek bagian pernafasan lagi, yaitu di bagian toraks terlebih dahulu. Kita buka ya. Sini kita inspeksi bentuk dadanya sendiri, itu normal chest atau dari yang saya periksa itu dari anak ini juga, dari Davi itu bentuk dadanya sendiri normal chest. Dan juga kita periksa di sini bagaimana intercosta, subcosta, epigastrium, substerna dan juga subclavicula. Kita lihat di sini. Nah ya. Tapi yang saya lihat di sini bentuknya agak sedikit seperti pigeon chest di sini ya. Lanjut kita palpasi, yaitu menggunakan teknik Fremitus. Di sini kita gunakan teknik seperti ini. Coba ngomong 777. 777. 777. Sekali lagi. Yang keras. Oke, sini normal untuk Fremitus vokalnya. Selanjutnya juga kita perkusi pada yang pertama itu ada kita perkusi untuk menentukan batas jantung dan juga untuk penentuan paru-paru bagaimana suaranya. Lanjut kita perkusi pertama untuk menentukan batas jantung kanan. Kita perkusi di sebelah sini dari sekitar dari C2 di mid clavicula dextra. Kita perkusi sampai bunyinya itu redup, naikkan 2 jari, pindahkan ke arah medial. Sini kita temukan batas jantung bagian kanan, batas jantung bagian kiri. Siapa tuh? Apa? Punya Oyan? Ini Ini dulu ya. Itu ya. Nanti om kasih jajan lagi ya. Ini kita
periksa. Nanti kesini Joy ya. Ya. Nanti sama Om Sampai Joy. ya, redup. Nanti pisah Joy yang nanti. Ya. Nanti Joy Ini masuk. naikkan 2 jari, lalu arahkan ke media. Di sini adalah batas jantung bagian kiri. Sini ya. Untuk batas jantung bagian atas kita periksa di RIC 3 atau 4. Buka aja nggak apa-apa? Buka ya. Oke. Sini kita periksa. Kita perkusi. Tekan saja. Ya, tunggu dulu ya. Ini kita temukan batas jantung bagian atas. Pada pemeriksaan jantung juga, kita juga bisa melihat iktus cordisnya. Di sini tidak terlihat, tapi kita rasakan nih iktus cordisnya di bagian sekitar RIC 5. Di sini iktus cordisnya ini cepat untuk iramanya, juga kuat angkat. Selanjutnya adalah pemeriksaan dari auskultasi. Di sini kita menggunakan stetoskop. Periksa ya. Untuk pemeriksaan stetoskop itu untuk pemeriksaannya adalah pemeriksaan paru terlebih dahulu. Kita menentukan jenis pernafasannya, suara apakah ada suara tambahan ataupun rongki di sini. Periksa ya. Untuk napasnya sendiri itu sekular, untuk yang napasnya itu tidak ada napas tambah seperti ada wheezing ataupun yang lainnya, dan di sini tidak saat kita tadi perkusi juga pada saat itu tidak ada terdengar suara yang lainnya seperti suara untuk menentukan indikasi adanya pneumotorak dan lainnya. Suaranya itu adalah timpani pada pemeriksaan paru-paru. Untuk pemeriksaan jantung selanjutnya adalah untuk kita periksa di bagian 4 bagian di apek trikuspid, di katup pulmonal dan katup aorta. Di situ kita bisa menentukan apakah bagaimana irama jantung sendiri S1 S2, apakah ada bunyi tambahan dan juga apakah ada bising dari bising usus. Kita periksa di sini. Jika anak juga tidak bisa untuk menarik nafas dan membuangnya, tidak apa-apa. Baik, di sini untuk bunyinya itu bisa kita bedakan antara S1, tidak ada bunyi S1 dan S2 dan tidak ada bunyi tambahan, serta juga tidak ada bunyi bising dari jantungnya sendiri. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan dari abdomen, yaitu kita melakukan inspeksi terlebih dahulu. Nih, kurusin kakinya ya. Oke, pegang jajan. Kita inspeksi terlebih dahulu bagian abdomen itu, apakah abdomennya sendiri membuncit, terus itu apakah simetris atau tidak, dan juga apakah dari bentuknya itu scapoid, serta apakah di kulit ini ada tampak cyanosis ataupun vena di kulitnya itu ada vena-vena yang terlihat seperti vena cava inferior pada anak-anak. Selanjutnya kita melakukan palpasi kepada anak. Sebelumnya kita fleksikan dulu kakinya. Di sini fleksikan ya, ini kakinya. Untuk menentukan batas hepar, kita dapat menentukannya itu batas itu dari ujung bagian costarum, arcus costarum di bagian kanan itu sampai ke umbilikal, itu kita hitung 1. Untuk di bagian sisi yang vertikal itu dari bagian epigastrium sampai ke umbilikus itu kita hitung 1 juga. Lalu kita palpasi di sini. Ini ya. Kita palpasi. Ini tidak ada pelebaran. Untuk hasilnya sendiri untuk normalnya bisa dihitung dalam 1/4 sampai 1/4 untuk batas normalnya. Untuk menentukan adanya pembesaran pada lien juga kita melakukan palpasi, yaitu dengan menentukan garis Schaffner, yaitu antara sias dan juga arcus costarum bagian sinistra. Itu kita bagi antara 0 sampai 8, S1, S0 sampai S8. Untuk di bagian umbilikal kita nilai dengan S4. Lanjut kita melakukan palpasi di sini. Sampai ke sias. Di sini tidak ada pembesaran, artinya untuk S0 untuk pembesaran liar tidak ada, atau kita sebut juga dengan S0. Selanjutnya adalah untuk perkusi, yaitu untuk menentukan apakah ada cairan atau tidak. Untuk normalnya itu biasanya timpani. Oke, kita perkusi ya. Bisa juga bisa di 9 regio ya. Ini bunyinya timpani atau tidak ada asites. Dan juga lanjut kita melakukan auskultasi, yaitu dengan untuk menentukan bunyi atau bising usus, dan selanjutnya kita akan menentukan turgor kulit. Di sini kita menggunakan stetoskop. Untuk normalnya sendiri untuk bising usus setiap 10 sampai 30 detik kita akan menemukan bising usus. Oke, setelah itu kita melihat adanya bagaimana turgor kulit untuk melihat apakah pasien ini dehidrasi atau tidak. Sedikit ya. Sini turgor kulitnya baik, cepat baliknya. Lanjut, kita akan melakukan pemeriksaan di bagian ekstremitas, yaitu untuk pemeriksaannya itu ada
di ekstremitas yaitu pemeriksaan rangsangan meningeal. Rangsangan meningeal sendiri itu ada yang pertama kaku kuduk, kedua ada Brudzinski. Nanti ya kita beli ya. Nanti beli ya. Ada Brudzinski 1 dan 2 dan juga ada pemeriksaan Kernisan. Lanjut untuk pemeriksaan pertama adalah pemeriksaan kaku kuduk. Aku beli mainan banyak-banyak. Ambil nanti ya. Kita luruskan kakinya, kita naikkan di sini bisa capek atau tidak. Ini bisa, tapi bisa ya dagunya sampai ke dada, berarti untuk kaku kuduknya sendiri tidak ada. Selanjutnya adalah pemeriksaan dari Brudzinski, yaitu untuk menaikkan sama bersama dengan rangsangan kaku kuduk. Jika ada Brudzinskinya positif, itu akan kakinya akan fleksi. Ya, sini ya. Seperti ini. Tidak ada tanda-tanda Brudzinski. Yang pertama, untuk yang kedua adalah kita fleksikan bagian sendi panggul seperti ini. Kita luruskan. Sama, tidak ada. Jika ada Brudzinskinya positif, maka jika kita fleksikan salah satu sendi atau bagian salah satu tungkai, maka tungkai lainnya akan ikut fleksi. Selanjutnya adalah pemeriksaan Kernisan. Untuk normalnya sendiri itu bisa kita angkat sekitar 135 derajat. Seperti ini. Cuman jika udah pada pasien dengan Kernisan positif itu tidak akan sampai 135 derajat untuk pasien ini. Untuk Dapi sendiri normal untuk pemeriksaannya. Lanjut untuk pemeriksaan fisiologis, yaitu dengan menentukan tendon patella. Kita ketat dengan reflex hammer di sini bersama di tendon patella. Lurus ini nak. Di sini normal ada fleksi di kakinya, ekstensi. Lanjut di tendon Achillesnya. Ini ada rangsangan juga. Lanjut ke refleks patologis, yaitu dengan Babinski. Ini kita goreskan ya. Pilih. Nah, ada respon di sini. Tadi. Pilih. Ya. Lanjut, yaitu pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan pada yang kita lewatkan tadi adalah pemeriksaan mulut, hidung dan telinga. Terus kita menggunakan senter untuk melihat. Sini ya, kita periksa bagian mulutnya dulu dengan menggunakan senter. Kita periksanya itu ada jadi buka bagian bibirnya sendiri, lalu kita periksa mulutnya, bagian giginya, apakah ada karies. Ini jarang gosok gigi abang ya. Iya, jarang gosok gigi ya. Coba buka lidahnya, buka lidahnya ya. Sini kita pakai senter, buka mulut, oke. Kita lihat lagi, keluarin lagi lidahnya, keluarin, gitu. Oke, dari tonsila sendiri permukaannya itu merah muda, ada pembengkakan. Tonsila sendiri ukurannya T2 T2. Lanjut untuk pemeriksaan dari hidung sendiri, kita periksa bang ya. Buat dulu bagus. Dengan menggunakan senter, di sini kita lihat kongkanya apakah ada deviasi septum. Untuk mukosa hidungnya sendiri, sini warnanya itu kemerahan atau keunguan. Juga sekretnya kita lihat, sini normal. Lanjut sini, geser ke om sini. Geser, oke, kita lihat, tengok sebelah sana. Kita lihat hidung kopinya menggunakan senter. Dari pemeriksaan luar sendiri normal. Untuk di dalamnya apakah ada sekret, serumen pop dan membran timpaninya sendiri. Lanjut. Dan juga di bagian telinga apakah ada laserasi dan membran timpaninya intek atau tidak. Begitu pula dengan bagian yang sebelah kiri. Kita lihat ini ya. Kita lihat menggunakan senter juga normal, tidak ada serumen pop, laserasi dan apapun sekret dan juga membran timpaninya sendiri itu intak. Selanjutnya adalah pemeriksaan suhu dengan menggunakan termometer. Yang paling baik adalah menggunakan di bagian aksila, diukur dengan menggunakan termometer di sini. Kita periksa untuk suhu dari Dapi sendiri itu agak demam suhunya. Lanjut. Oke, pemeriksaan Dapi sudah siap. Selanjutnya kita pakaikan baju kepada anak dan menjelaskan hasilnya kepada orang tua dari hasil pemeriksaannya. Dari hasil pemeriksaan sendiri pada Dapi itu normal, hanya saja ada badan yang demam. Untuk tanda-tanda seperti rangsangan meninggal tadi juga tidak ada. Refleks yang patologis juga tidak ada. Baiklah, di sini adalah jadwal imunisasi anak usia sekitar 0 sampai 18 tahun menurut rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI tahun 2017. Untuk keterangan pada tabel di atas menurut jadwal imunisasinya, yaitu yang pertama adalah vaksin hepatitis B, yaitu vaksin pertama atau disebut juga monovalen paling baik itu diberikan pada usia baru lahir sekitar 12 jam. Dan dengan diberikan vitamin K 30 menit sebelumnya.
Jika dikombinasi dengan DTPW, maka jadwal pemberian yaitu pada usia 2, 3, dan 4 bulan. Jika kombinasinya dengan DTPA, maka jadwalnya itu adalah sekitar pada usia 2, 4, dan 6 bulan. Yang kedua adalah vaksin polio. Apabila di rumah, segera diberikan OPV 0. Apabila di sarana kesehatan, OPV 0 diberikan saat bayi dipulangkan. Selanjutnya, untuk polio 1, 2, dan 3, dan polio booster segera diberikan OPV atau IPV. Paling sedikit harus 1 dosis vaksin IPV bersamaan dengan pemberian OPV 3. Yang ketiga adalah vaksin BCG atau pemberian yang dianjurkan sebelum usia 3 bulan. Optimalnya adalah usia 2 bulan. Apabila diberikan pada usia 3 bulan atau lebih, diperlukan uji tuberkulin terlebih dahulu kepada anak-anak. Yang keempat adalah vaksin DTP. Vaksin DTP pertama diberikan paling cepat pada usia 6 minggu, dapat diberikan vaksin DTPW atau DTPA atau kombinasi dengan vaksin lain. Yang kelima adalah vaksin pneumokokus atau PCV. Apabila diberikan pada usia 7-12 bulan, PCV diberikan 2 kali dengan interval 2 bulan, dan pada usia lebih dari 1 tahun diberikan 1 kali. Yang keenam adalah vaksin rotavirus, yang merupakan vaksin monovalent diberikan 2 kali. Dosis pertama diberikan pada usia 6-14 minggu, dan dosis kedua diberikan dengan interval minimal 4 minggu. Selanjutnya adalah vaksin influenza yang diberikan pada usia lebih dari 6 bulan, diulang setiap tahun. Yang kedelapan adalah vaksin campak, yaitu vaksin campak kedua sekitar 18 bulan, tidak perlu diberikan apabila sudah mendapatkan MMR. Yang kesembilan adalah vaksin MMR atau MR, diberikan apabila sudah mendapatkan vaksin campak pada usia 9 bulan. Maka vaksin MMR atau MR diberikan pada usia 15 bulan, minimal intervalnya adalah 6 bulan. Apabila pada usia 12 bulan belum mendapatkan vaksin campak, maka dapat diberikan vaksin MMR atau MR. Yang ke-10 adalah vaksin varicella, yang merupakan vaksin yang diberikan setelah usia 12 bulan, terbaik pada usia sebelum masuk sekolah dasar. Apabila diberikan pada usia lebih dari 13 tahun, perlu 2 dosis dengan interval minimal 4 minggu. Yang ke-11 adalah vaksin human papillomavirus atau HPV, yang diberikan pada mulai usia 10 tahun. Yang ke-13 adalah vaksin dengue, diberikan pada usia 9-16 tahun dengan jadwal 0, 6, dan 12 bulan.